tapi ya saya pakai istilah culture shock agar budaya itu atau shock budaya itu agar teman-teman bisa lebih paham ya apa yang dimaksudkan dengan penjelasan saya nanti gitu, yaitu di mana ya pasti ketika seorang biasa menulis cerpen dan akan menulis sebuah novel, pasti ada hal-hal yang dia kaget ya, hal-hal yang dia mungkin tidak biasa lakukan, hal yang dia tidak persiapkan sebelumnya. Dan itulah makanya kita perlu tahu nih apa membuat kaget seorang penulis cerpen ketika ingin menulis novel pertamanya tadi gitu. Jadi itu, nah yang pertama adalah culture shock yang biasa dialami oleh seorang penulis cerpen yang kemudian ingin menulis novel adalah skala dan panjang cerita ya teman-teman ya. Saya bilang tadi sebuah cerita pendek itu antara 1000 sampai 10.000 kata ya, atau antara kurang lebih 4 sampai 40 halaman buku A5 ya, seperti ini ya, ukuran seperti ini. Itu pun jarang ya kita menulis cerpen sampai 10.000 kata gitu. Nah sementara kalau kita menulis sebuah novel minimal itu mungkin 20-30 ribu kata kan, sampai dengan ya nggak terbatas bisa ratusan ribu kata juga gitu. Jadi itu kan pasti beda ya. Jadi ukuran dan panjang ceritanya pasti juga beda ya, cerita sebuah cerpen dengan cerita sebuah novel. Nah itu kadang-kala membuat shock culture juga teman-teman ya. Kalau ya saya bilang tadi, kalau saya menulis cerpen 1000 halaman setengah jam jadi ya, kalau memang idenya sudah ada di kepala saya setengah jam atau paling lambat 1 jam tuh jadi gitu. Tapi ketika saya harus menulis novel ini bisa 1 bulan gitu, itu kan berarti kan ya karena apa, panjang ceritanya kan beda ya. Nah itu awal-awal tuh membuat kaget ya, karena kita biasa menulis pendek harus menulis panjang ya, tentu ada kekagetan kita juga gitu, adanya culture shock kita juga ya sebagai penulis cerpen dan kemudian menulis novel gitu. Nah itu yang pertama ya, skala dan panjang cerita itu bisa menjadikan kekagetan ya dari penulis cerpen yang ingin menulis novel pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan karakter yang lebih mendalam ya. Saya bilang tadi teman-teman, kalau kita dalam menulis cerpen kita tidak perlu harus menceritakan karakter ataupun tokoh-tokoh dari cerpen kita secara lebih mendalam ya. Bahkan kita cukup menceritakan tokoh utama saja, tokoh yang lain tidak perlu diceritakan latar belakangnya gitu, hanya sekilas saja. Tokoh utama pun juga tidak terlalu dalam gitu.